Mari kita lanjutkan dari akhir cerita yang menggantung dari episode terakhir. Kita akan melihat bagaimana Naruto dan Sasuke kembali dari kematian, dan akhirnya kita akan menyaksikan duel antara Madara dan Might Guy. Mari kita mulai dengan video hari ini tentang Naruto Shippuden ARC 12. Kelahiran Jinchuriki ekor 10 yang mencakup episode anime 414 hingga 431 yang sesuai dengan bab manga 663 hingga ke 677. Dan sekarang, tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai pembukaan ini. Episode 414. Sakura telah melakukan segala upaya untuk menyelamatkan Naruto, sementara Karin mencoba mencari lokasi Sasuke. Namun, Black Zetsu menyerang Karin dengan menggunakan teknik pelepasan kayu dan membuatnya dalam bahaya. Tak lama kemudian, tim Taka beserta Orochimaru datang dan menyelamatkannya sambil melumpuhkan Black Zetsu dengan segel kutukan. Sementara itu, Madara menyegel binatang ekor ke-10 di dalam dirinya dan bergerak menuju Obito. Gaara akhirnya membawa Naruto ke lokasi Minato. Tepat sebelum Minato dapat memindahkan Kurama Yin darinya ke Naruto, Black Zetsu muncul tiba-tiba dan Kurama Yin malah disegel di dalam dirinya. Kamu tertipu. Pada akhirnya, Madara tiba di lokasi tersebut. Episode 415. Black Zetsu menyerahkan Rinnegan dan Kurama Yin kepada Madara, membawa Madara ke tingkat yang sama sekali baru. Setelah beberapa saat, Black Zetsu mengendalikan tubuh Obito untuk mengikuti Madara. Meskipun Kakashi dan Gaara mencoba menggagalkannya, Madara dengan mudah menghindari serangan tersebut. Pada akhirnya, Obito menolak untuk mengikuti ideologi Madara tentang Tsukuyomi tak terbatas. Sebaliknya, dia ingin mengikuti Nindo Naruto dan menusuk Madara dari jarak dekat. Dia kemudian berhasil mengekstrak sebagian kecil cakra binatang ekor 1 dan 8, serta mengembalikannya kepada Jinchuriki yang sah dirinya sendiri. Obito segera memerintahkan Kakashi untuk mentransfer Naruto dan Sakura ke dimensi Kamui untuk menjaga keamanan mereka. Kakashi kemudian bergabung dengan Obito untuk melawan Madara. Episode 416. Kemudian kita disuguhkan episode isian tentang masa lalu tim Minato. Episode 417. Kembali ke masa kini, Madara mengirim 2 bola pencari cakra untuk menyerang Obito, tetapi dia ditemporalkan ke dimensi lain melalui Kamui Kakashi. Dia kemudian mulai memindahkan cakra ekor iblis kepada Naruto. Nenek moyang klan Uchiha meningkatkan serangannya terhadap Kakashi, dan pada saat yang penuh bahaya, Guy datang dan menghalangi serangan mematikan tersebut. Episode 418. Sementara itu di sisi lain medan perang, tim Taka berhasil menemukan lokasi pemimpin mereka, dan mereka terkejut ketika mengetahui bahwa Kabuto sedang menyelamatkan nyawa Sasuke. Ternyata nin medis tersebut telah mengubah pikirannya setelah mendapatkan pelajaran dan berhasil keluar dari Izanami. Kembali ke pertempuran, Guy telah membuka 8 gerbang dan menyerang musuh dengan bantuan Kakashi. Tetapi serangan mereka tidak dapat memberikan kerusakan signifikan pada Madara. Sang binatang hijau dari Konoha tahu bahwa dia harus membuka gerbang ke-8 untuk memiliki kesempatan mengalahkan Madara, meskipun tahu bahwa hal itu akan membunuhnya. Kemudian kita disuguhkan kilas balik yang mengharukan tentang ayahnya yang mendidik Guy untuk tidak pernah menyerah dan bekerja keras. Kita juga melihat bagaimana dia pertama kali bertemu Kakashi setelah diselamatkan oleh ninja penyalin itu dari sekelompok pembuli. Episode 419. Seiring berjalannya waktu, Guy mempelajari banyak pelajaran dari ayahnya. Seperti bahwa menjadi lebih kuat bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang mampu melindungi sesuatu yang penting. Perlahan-lahan, Guy mulai melihat Kakashi sebagai saingannya dan terus menantang dirinya sendiri setiap hari dengan disiplin diri dan aturan tertentu, yang akhirnya membuatnya lulus akademi dan mulai menjalankan misi. Namun, tidak semua hal selalu menyenangkan. Guy kemudian menemukan bahwa ayahnya, Might Guy, dihina oleh sekelompok Jonin dan disebut sebagai Genin abadi, karena kinerjanya yang menurun akhir-akhir ini serta hanya menjalankan misi pekerjaan fisik tingkat rendah.
Padahal hal itu terjadi karena dia kelelahan setelah melatih taijutsu terlarang setiap malam. Akhirnya, Dai mengajarkan gerbang ke-8 kepada putranya karena dia menganggap Gai mampu melakukannya. Pada salah satu misi, tim Gai secara tidak sengaja bertemu dengan shinobi jonin elit dari Kirigakure, yaitu 7 pembelah pedang kabut. Pemuda pengguna taijutsu itu langsung menyadari betapa berbahayanya situasi tersebut, dan dia tahu bahwa kematian tak terhindarkan. Dai datang tepat pada waktunya untuk menghadapi musuh yang kuat tersebut. Ayahnya menyuruh putranya untuk melarikan diri bersama rekan satu timnya sementara dia menghalangi musuh. Ini hampir menjadi tugas yang mustahil. Seorang genin yang mencoba menghentikan 7 pembelah pedang kabut. Pernyataan yang benar-benar konyol, tetapi tidak ada yang mustahil bagi seseorang yang berlatih tanpa kenal lelah untuk melindungi orang-orang yang dianggap sebagai keluarganya. Might Dai mengaktifkan 8 gerbang dan mengorbankan nyawanya untuk melindungi putranya serta mencapai prestasi yang tidak pernah dianggap mungkin dari seorang genin. Kembali ke masa kini, Gai telah memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya dan mengaktifkan tingkat terakhir, gerbang kematian. Kepadatan cakra dan aura menerangi atmosfer saat darah Gai mengalir melalui setiap pembuluh darah dengan kecepatan yang luar biasa. Bentuk akhir dari sang binatang hijau telah terbuka. Episode 420. Pengguna taijutsu tersebut telah melepaskan kombinasi serangan signifikan terhadap musuh melalui sekis, benar-benar menggantung dan menyerang Madara dengan sepenuhnya nyawanya. Tetapi Gai juga menderita kerusakan akibat benturan yang cukup kuat hingga menyebabkan tulang patah. Pemimpin klan Uchiha sangat senang menyaksikan lawan yang begitu kuat. Lee, Minato, Kakashi, dan Gaara telah menggunakan kombinasi ninjutsu untuk menciptakan kesempatan bagi Might Guy untuk menyerang dengan sekis, dan akhirnya berhasil menghantarkan serangan naga merah terakhirnya, Yagai, pada Madara, menghancurkan perisai terakhirnya dan menghancurkan hampir separuh tubuhnya. Namun, sang binatang hijau juga menderita patah tulang kompleks akibat benturan tersebut. Entah bagaimana musuh tersebut berhasil pulih berkat sel Hashirama di dalam dirinya dan kekuatan sang pencerah jalur 6. Meskipun sebagai lawan, Madara mengakui bahwa Gai adalah sosok yang sesungguhnya hebat. Dia memberikan penghormatan dengan menyatakan bahwa Gai adalah shinobi kedua yang pernah mencapai tingkat pertempuran seperti itu bersamanya. Yang pertama adalah Hashirama dan menyatakan bahwa Might Guy adalah shinobi taijutsu terbaik yang pernah dia temui. Di tempat lain, Naruto bangun di dimensi acak di mana dia bertemu dengan Hagoromo Otsutsuki, yaitu sang pencerah jalur 6. Sosok tua tersebut kemudian mengungkapkan bahwa dia memiliki sepasang putra yang kuat bernama Indra dan Asura. Dan yang lebih mengejutkan adalah Naruto dan Sasuke adalah reinkarnasi mereka. Episode 421. Menariknya, Sasuke juga memiliki percakapan yang sama dengan sang pencerah jalur 6 di dimensi yang berbeda. Kemudian kita mengetahui bahwa Hashirama dan Madara adalah reinkarnasi sebelumnya. Dan karena Madara telah mendapatkan cakra Hashirama, dia telah membuka cakra sang pencerah jalur 6 dan membangkitkan Rinnegan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa dahulu kala, ibu sang pencerah jalur 6, Kaguya, telah memerintah dunia dengan dojutsu yang serupa dengan Tsukuyomi tak terbatas. Pada akhirnya, sang pencerah jalur 6 meminta Naruto dan Sasuke untuk menghentikan Madara, yang dengan senang hati mereka terima. Pada akhirnya, kedua shinobi tersebut diberikan cakra sang pencerah jalur 6 dan kekuatan Yin jalur 6. Kembali ke medan perang, Madara berhasil pulih sepenuhnya dari serangan menghancurkan Gai, dan dia siap mengakhiri nyawa shinobi yang terluka tersebut dengan bola cakra pencari kebenaran. Tetapi bola tersebut ditendang jauh oleh Naruto pada saat terakhir. Pemuda bertanduk runcing tersebut kemudian menghentikan hilangnya energi kehidupan Ga untuk menyelamatkannya dari konsekuensi membuka gerbang kematian. Episode 422-423, kemudian kita memiliki 2 episode isian yang menunjukkan cerita perkembangan Konohamaru dan pembelajaran Rasengan sebelum RC Pain. Episode 424.
Dengan kekuatan baru yang diperoleh, Naruto telah mencapai bentuk baru dan sekarang dia dapat menggunakan kekuatan berbagai binatang ekor. Dia segera menggunakan Chakra Son Goku, yaitu binatang ekor keempat, untuk membuat Rasen Shuriken lava dan meluncurkannya ke arah Madara. Madara menerima kerusakan signifikan dari Rasen Shuriken tersebut. Berbagai peristiwa terjadi yang mengarah pada penyerapan pohon dewa oleh Madara, yang semakin meningkatkan kekuatannya. Menggunakan Rinnegan yang baru saja terbangun, Sasuke berhasil menemukan keberadaan Limbo, sebuah dimensi lain yang berjalan sejajar dengan dunia ini dan dapat mempengaruhinya. Kemudian diungkapkan bahwa Madara menggunakan bayangannya di Limbo untuk menghalangi dan menyerang Naruto serta Sasuke di dunia nyata. Sementara itu, Sasuke telah pulih dari koma dan melepas batang hitam yang menusuk tubuh Tobirama, serta memintanya untuk mentransfer Sasuke ke lokasi Madara. Keturunan klan Uchiha telah membuka Rinnegan, dan dia siap bergabung dengan Naruto untuk menghentikan musuh bersama ini. Madara memulai serangan tetapi berhasil dihindari oleh keduanya. Untuk membalas serangan tersebut, Naruto menggunakan rasengan pelepasan magnet seni pencerah dan Sasuke menggunakan Chidori gelap, tetapi Madara berhasil menghindari serangan tersebut dengan mengorbankan Lembo. Pemimpin klan Uchiha mengambil dan mencuri Sharingan Kakashi, tetapi kemudian dipotong dua oleh Sasuke. Tiba-tiba dia berhasil melarikan diri dan memasuki dimensi Kamui, di mana dia menjadikan Sakura sebagai sandera. Episode 425. Obito yang terluka entah bagaimana berhasil menyelamatkan Sakura dan mentransfernya kembali ke medan perang. Tetapi sayangnya Madara berhasil mengambil Rinnegan-nya dari Obito dan memberitahunya bahwa ini adalah rencananya dari awal untuk menggunakan kematian Rin untuk menjadikannya muridnya. Kembali ke dunia nyata, tim 7 akhirnya bersatu kembali dan Kakashi sedang merenungkan masa lalu mereka. Madara akhirnya mendapatkan kembali Rinnegan aslinya dari Obito, dan dia telah mencapai bentuk akhirnya. Sekarang dia adalah sang pencerah jalur 6. Pria ini sungguh seperti Perfect Cell dari DBZ. Setiap kali dikalahkan, dia melarikan diri, mendapatkan kekuatan tambahan, dan kemudian kembali. Namun, cerita terhenti dengan kedatangan Madara beserta Obito yang dikendalikan oleh Black Zetsu. Madara melompat ke langit dan meluncurkan beberapa Chibaku Tensai ke arah target. Tetapi semua dihancurkan oleh ninjutsu Naruto dan Sasuke. Pada saat yang sama, Naruto memanggil Kuang Bayangan untuk melawan bayangan Madara. Bentuk akhir Madara tercapai ketika dia menggabungkan kekuatan Dojutsu Rinnegan dan Sharingan untuk mengaktifkan Rinnegan Sharingan, serta melemparkan Tsukuyomi tak terbatas ke bulan agar dapat dipantulkan ke seluruh dunia. Episode 426. Cahaya terang dari bulan menerpa setiap makhluk hidup di bumi dengan Tsukuyomi, di mana semua orang terjatuh ke dalam genjutsu tak terbatas dan nyawa setiap orang akan perlahan-lahan tersedot oleh akar pohon dewa. Semua orang berada di dunia ideal mereka, seperti Kiba yang menjadi Kage baru, Tenten yang mengalahkan musuh dengan senjata sang pencerah jalur 6, acara khusus Killer B yang mirip dengan Power Ranger versi ninja, masa lalu Karin, dan Yamato yang menjadi pemimpin baru tim ke-7. Berbicara tentang Yamato, kemudian diungkapkan bahwa dia diselamatkan oleh Kage ketiga, setelah dianggap tidak berguna oleh Madara ketika dia mengaktifkan Tsukuyomi tak terbatas dan tidak lagi membutuhkannya untuk meningkatkan pasukan Zetsu putih. Hanya sebagian kecil individu yang tidak terpengaruh, yaitu tim 7 yang dilindungi oleh Susanoo dan para Kage. Situasinya sangat memprihatinkan dan Madara sangat dekat untuk menyelesaikan rencana Tsukuyomi tak terbatas, serta mencapai versi perdamaian dunia menurutnya. Akankah tim 7 mampu mengatasi tantangan yang sangat sulit ini? Tunggu kelanjutannya di episode selanjutnya dari Naruto Z, penutup, dan kita selesai. Ini adalah salah satu RC terbaik dalam perang ini. Madara sungguh seperti Cell dari DBZ. Pria ini terus dikalahkan dan kembali lebih kuat setiap saat. Sangat menyentuh hati untuk melihat masa lalu Guy dan cerita ayahnya Dai. Tanpa keraguan sedikit pun, Ga adalah karakter terbaik dalam ERC ini. Aku benar-benar menangis melihat Guy bertarung melawan Madara. Sang binatang hijau dari Konoha
adalah perwujudan dari semangat tidak pernah menyerah dan bekerja keras, yang merupakan salah satu premis awal dari serial ini.